Halo Minasan, selamat datang di channel ini. Anime Demon Slayer telah dipastikan akan mendapatkan adaptasi untuk season 3-nya. Hal ini sudah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak dari Demon Slayer sendiri, dengan memposting sebuah key visual atau poster untuk season 3-nya. Nah, season 3-nya ini akan mengadaptasi alur Desa Penumpang Pedang atau Swordsmith Village Arc. Dan pada video kali ini, kita akan bahas alur cerita Demon Slayer season 3, Swordsmith Village Arc. Tapi sebelum lanjut, tidak ada usah-usahnya admin mengingatkan kalian untuk subscribe dulu channel ini, biar admin jadi teman semangat bikin kontennya. Setelah pertempuran melawan Gyutaro dan Daki, Tanjiro kini sedang berada dalam masa penyembuhan akibat luka yang diterimanya di pertempuran sebelumnya. Dia sempat bertanya apakah dia mendapatkan pedang baru. Tapi Hotaru hanya mengirim sebuah surat yang berisi cacian. Dia sangat marah karena Tanjiro selalu merusak pedang yang diberikannya. Tanjiro lalu memutuskan pergi ke desa penumpang pedang untuk mengganti pedangnya, karena Hotaru Haganesuka lelah untuk memperbaikinya. Setibanya di sana, ia dibawa langsung ke Techin Techi Kawahara, yaitu kepala desa. Dia mengatakan kepada Tanjiro bahwa Hotaru hilang belum lama ini. Dia kemudian membawa Tanjiro ke sumber air panas desa untuk membantu menyembuhkan tubuhnya. Di sumber air panas itu, ia bertemu dengan Mitsuri Kanroji, sang pilar cinta, dan juga bertemu sesama pemburu iblis lainnya, yaitu Genya Shinasugawa. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan Mitsuri, dia mengatakan kepadanya bahwa ada senjata rahasia yang tersembunyi di desa yang membuat orang lebih kuat. Tanjiro merenungkan apa itu, tapi hanya sebentar. Setelah berjalan-jalan di hutan sebentar, dia bertemu dengan pilar kabut, yaitu Muichiro Tokito, yang sedang berdebat dengan seorang anak. Dari kejauhan, dia mengetahui bahwa dia meminta kunci, dan terlihat bahwa dia kemudian memukul anak itu. Tanjiro lalu menghampirinya dan menghentikan Muichiro, tapi malah jadi Tanjiro yang dipukul dan membuatnya pingsan. Tanjiro bangun beberapa saat kemudian dan mengetahui bahwa anak itu akhirnya memberi Muichiro kunci untuk membuatnya pergi. Dia menjelaskan bahwa kuncinya digunakan untuk mengaktifkan boneka yang bernama Yorichi Type Zero. Boneka itu digunakan untuk melatih pendekar pedang karena kekuatannya melebihi manusia. Muichiro menggunakannya untuk latihan dan mematahkannya sedikit, termasuk memotong salah satu dari 6 lengan dari boneka itu. Hal ini membuat anak tadi yang diketahui bernama Kotetsu menjadi putus asa. Setelah menghiburnya, Tanjiro lalu pergi menggunakan boneka itu untuk melatih dirinya sendiri. Dan Kotetsu menawarkan untuk mengajari Tanjiro cara bertarung yang lebih baik. Setelah banyak berlatih, Tanjiro secara tidak sengaja memotong kepala boneka itu dan memperlihatkan pedang berusia 300 tahun yang ada di dalam boneka itu. Mereka berdua mencabut pedang dan hanya menemukan bahwa pedang itu berkarat, karena tidak ada yang menggunakannya begitu lama. Pada saat inilah Hotaru muncul di depan mereka. Dia terlihat benar-benar berotot. Ia bersama dengan Gozo Kanamori. Hotaru mengambil pedang itu dan berkata bahwa dia akan merawat karatnya, dan ini akan menjadi pedang baru milik Tanjiro. Pada malam hari, Tanjiro lalu ngobrol bersama dengan Genya. Tetapi dia dimarahi oleh Genya Shinasugawa yang bersikap dingin dengan Tanjiro, dan dia lalu mengusirnya. Di sisi lain, seorang warga desa
yang selesai mandi melihat sebuah vas dan mencoba untuk melihatnya. Tetapi ternyata di dalamnya itu ada iblis, yaitu Gyoko, iblis bulan atas kelima. Bersama dengan Hatengu, iblis bulan atas keempat, mereka memulai rencananya untuk menghancurkan seluruh desa penumpang pedang. Saat Tanjiro sedang tidur, Muichiro membangunkan dia dan menanyakan di mana Koso Kanamori berada. Tanjiro lalu menyarankan untuk mencarinya bersama. Tanjiro berkata, membantu orang lain juga akan bermanfaat bagi kita nantinya. Mendengar itu, Muichiro seperti ingat akan sesuatu. Tapi secara tiba-tiba, Hatengu kemudian muncul di hadapan mereka berdua. Mereka kemudian langsung menyerangnya. Nezuko juga ikut membantu, dan Muichiro berhasil memenggal kepalanya. Tapi iblis itu belum mati, dan ia membelah diri menjadi dua. Mereka bernama Shikido dan Karaku. Salah satu dari mereka, yaitu Karaku, berhasil mengempas Muichiro terbang jauh. Dan kini, dia terpisah dengan Tanjiro. Kedua iblis itu lalu menyerang Tanjiro, dan saat itu juga, Genya muncul untuk membantu. Genya berhasil menghancurkan kedua kepala iblis tersebut. Tapi lagi-lagi, bukannya mati, mereka justru kembali membelah diri. Dan kini, mereka memiliki 4 wujud dengan kekuatan yang berbeda-beda. Nah, di sisi lain, Muichiro yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi Tanjiro, kini dia bertemu dengan Kotetsu yang sedang diserang oleh iblis lain. Muichiro kemudian memutuskan untuk menyelamatkannya dan bertarung melawan iblis tersebut. Dia mengetahui kalau iblis itu memiliki kekuatan yang bersumber dari vasnya. Dan ia kemudian menghancurkan vas tersebut yang berhasil membuat iblis itu hancur. Kemudian Kotetsu meminta Muichiro untuk juga membantu Kanamori dan Hotaru yang juga diserang oleh iblis. Mereka kemudian pergi ke sana. Sementara Tanjiro dan yang lainnya mengurus urusan mereka sendiri. Tanjiro, Genya, dan Nezuko bertarung sengit dengan keempat iblis tadi. Serangan demi serangan terus dikeluarkan oleh mereka semua. Kembali ke Muichiro dan Kotetsu. Kini, mereka telah sampai di tempat Kanamori dan Hotaru berada. Di sana, Muichiro disambut oleh iblis bulan atas lainnya, yaitu Gyoko, sang iblis bulan atas kelima. Kini mereka sedang bertarung sengit. Muichiro terkena serangan duri beracun karena melindungi Kotetsu dan Kanamori. Tidak sampai di sana, Gyoko kembali melanjutkan serangannya dan mengeluarkan jurus darah iblisnya, yang mana hal itu membuat Muichiro terjebak dalam gumpalan air. Jurus itu sulit untuk dihancurkan, dan kini Muichiro sangat terdesak. Lalu, bala bantuan kemudian datang dari Kanroji sang pilar cinta. Dia menyelamatkan penduduk desa lainnya yang juga diserang oleh para iblis. Dia juga berhasil menyelamatkan sang kepala desa, orang yang paling penting di sana. Kembali ke pertarungan Tanjiro dan yang lainnya. Dengan menggabungkan jurus darah iblis Nezuko dan teknik Hinokami Kagura, Tanjiro berhasil memotong ketiga kepala dari iblis itu secara bersamaan, dan Genya bisa memotong kepala iblis yang satunya lagi. Tapi meski begitu, keempat iblis itu masih belum mati, dan masih bisa beregenerasi dan juga masih bisa menyerang balik. Saat itu juga, Tanjiro menyadari kebenaran dari Hatengu, di mana dia mengetahui tubuh aslinya. Sementara Tanjiro dan Nezuko menghadapi pecahan tubuhnya, Genya mengejar tubuh asli dari Hatengu. Ternyata tubuh aslinya sangatlah kecil, tapi memiliki leher yang tebal. Hal itu membuat Genya tidak bisa memenggal kepalanya. Genya sudah meminta Tanjiro untuk memenggal tubuh aslinya. Saat Tanjiro sedang menebasnya sedikit, tiba-tiba ada serangan datang dari belakang. Beruntung, Nezuko berhasil menyelamatkan Tanjiro. Serangan itu datang dari wujud baru dari keempat iblis tadi. Mereka berempat bergabung menjadi satu dan memiliki wujud yang baru yang bernama Sokahuten.
Di sisi lain, Gyoko sekarang menyerang Hotaru yang sedang fokus menempa pedang yang berkarat sebelumnya. Bahkan saking fokusnya, meski ia diserang dan terluka, bahkan menghancurkan topengnya, dia masih tetap lanjut menempa pedang. Muichiro lalu terbayang-bayang dengan sosok Tanjiro dan perkataannya, yang mana hal itu membuat dirinya ingat dengan masa lalunya yang sudah ia lupakan. Teringat dengan ayahnya dan juga kakak laki-lakinya. Nah, berkat hal tersebut, kekuatan sejatinya kini bangkit, dan dia berhasil keluar dari kurungan air tadi. Saat itu juga, karena amarahnya, dia udah membangkitkan tanda pemburu iblis, sebuah tanda yang muncul di wajahnya. Dia kemudian menghampiri Gyoko dan mulai menyerangnya. Serangan Muichiro berhasil membuat Gyoko terpojok, dan dengan pernapasan kabut bentuk ketujuh, kabut tipis, Muichiro sukses memenggal Gyoko, dan dia menang solo by one melawan Gyoko, iblis bulan atas kelima. Di sisi lain, Tanjiro sekarang sangat terdesak melawan Zoka-Huten. Dan saat itu juga, Kanroji lalu datang untuk membantunya. Mereka mengalami pertarungan yang sangat sengit, dan di tengah pertarungan, Kanroji juga membangkitkan tanah pemburu iblis, yang membuatnya jadi semakin kuat. Sementara Kanroji berhadapan dengan Zoka-Huten, Tanjiro, Nezuko, dan Genya lalu fokus mengejar tubuh asli Hatengu. Saat Tanjiro ingin menebas tubuh aslinya itu, tiba-tiba tubuh yang tadinya kecil kini berubah menjadi besar. Tapi berkat bantuan Nezuko dan Genya, mereka bisa mendesaknya. Hatengu berusaha untuk kabur dengan pedang Tanjiro yang masih menancap di lehernya. Dia berusaha pergi ke arah penduduk terdekat dan berniat memakannya untuk menambah kekuatan. Tanjiro berusaha mengejar dan mencegahnya. Lalu dari arah belakang, Muichiro melemparkan sebuah pedang ke arah Tanjiro. Pedang yang sebelumnya ditempa oleh Hotaru. Dengan pedang itu, dia langsung menggunakan teknik Hinokami Kagura, kilatan tarian waltz, dan berhasil memenggal kepalanya. Tapi rupanya, dia masih belum lenyap, dan masih berlari mengincar penduduk. Tanpa disadari, malam sudah mau habis, dan matahari sudah mulai terbit. Karena hal itu, Nezuko menjadi terbakar karena sinar matahari. Tanjiro ingin melindungi Nezuko yang kulitnya sudah terbakar. Tapi di sisi lain, tidak ada orang yang bisa menghentikan Hatengu selain dirinya. Dia lalu dengan terpaksa harus merelakan dan mengorbankan Nezuko. Dia udah meninggalkan Nezuko yang terbakar dan langsung menerjang Hatengu. Rupanya, tubuh aslinya yang kecil ada di dalam tubuh besarnya tadi. Mengetahui hal itu, Tanjiro udah kembali menebasnya. Dan kali ini, Hatengu benar-benar mati dan lenyap. Tanjiro berhasil menyelamatkan penduduk dan juga menghabisi Hatengu, iblis bulan atas keempat. Meski begitu, Tanjiro sangat sedih karena harus mengorbankan Nezuko terbakar tadi. Tapi secara ajaib, Nezuko ternyata belum mati. Ya, Nezuko berhasil menaklukkan sinar matahari. Dia menjadi satu-satunya iblis yang bisa berjalan di bawah sinar matahari. Melihat hal itu, Tanjiro jadi sangat kaget dan juga bahagia melihat adik satu-satunya itu tidak mati. Bukan hanya itu, kini Nezuko sudah bisa berbicara, meskipun hanya kata-kata sederhana saja. Wujud lain Hatengu yaitu Zoka-Huten juga otomatis lenyap. Malam yang panjang dan mencekam telah berhasil mereka lewati dan diakhiri dengan kemenangan besar. Dua iblis bulan atas kembali mati di tangan pasukan pemburu iblis. Tapi di sisi lain, pertarungan ini juga menjadi kabar besar bagi Kibutsuji Muzan. Setelah ratusan tahun, dia tidak bisa menemukan bunga lili laba-laba biru untuk menaklukkan sinar matahari. Kini, dia menemukan titik terang berkat apa yang terjadi pada Nezuko.
Nah, itulah tadi alur cerita dari Swordsmith Village Arc yang akan diangkat atau diadaptasi di season 3-nya nanti di anime Demon Slayer. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian ada hal yang ingin disampaikan, tulis saja langsung di kolom komentar di bawah. Oke guys, barangkali segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk follow kedua Instagram di bawah. Akhir kata, stay safe everyone, and see you next time.